beberapa researcher misalnya ada faktor A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, tapi kasus yang coba ditangani ini berbeda. Contohnya adalah kalau di luar negeri ya sama di Indonesia, cara belanjanya mungkin berbeda gitu. Mungkin di sini lebih senang, mendapatkan diskon atau mendapatkan apa namanya, suatu keuntungan baru akan intent untuk membeli. Nah, ini yang coba saya teliti ya bersama teman-teman dari, Universitas Indonesia di bawah, arahan Prof. Nizar. Jadi pada saat itu kita, meneliti, apa namanya, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berbelanja melalui social commerce. Contoh social commerce itu contohnya Instagram, Kaskus, ya yang ada sosial medianya gitu. Nah, ini kita akan menentukan faktor apa yang mendasari seseorang ini akan belanja gitu. Karena yang kita adopsi dari luar tidak sepenuhnya tepat ketika masuk dalam case di Indonesia. Sehingga kita membutuhkan penelitian. Nah, pendekatannya bagaimana? Pendekatannya sebenarnya banyak. Cara menentukan faktor belanja, faktor apa gitu kan, banyak sebenarnya. Bisa dengan pendekatan statistik, bisa dengan pendekatan machine learning, bisa juga dengan yang saat ini akan kita bahas yaitu dengan PLSM ya. Kemudian dan pendekatan lainnya. Jadi intinya pendekatannya itu bisa banyak, apapun itu pendekatannya, Bapak Ibu bisa bisa coba ya. Namun kalau fokus di riset di bidang sistem informasi, social science, bisnis, manajemen itu mungkin bisa menggunakan pendekatan STEM PLS. Oke, sekilas mengenai e-bisnis ya. Jadi e-bisnis ini salah satu bidang sebenarnya ini e-commerce sama e-bisnis ini tidak sama ya. E-commerce itu subset dari e-bisnis ya. E-bisnis ini broadnya, e-commerce ini adalah yang bagiannya. Nah, jadi kalau kita lihat e-bisnis ini ya sebenarnya kalau di riset ya tadi walaupun itu kecil, apa yang kita rasakan kecil nih cuman menentukan faktor untuk mempengaruhi belanja, tapi sebenarnya ini besar impact-nya gitu. Karena dari sini yang diadopsi oleh para pelaku bisnisnya, yang diadopsi oleh para startup, termasuk startup yang saya kerjakan saat ini, kita mengadopsi dari apa yang telah peneliti sebelumnya ataupun kita riset sebelumnya. Nah, jadi akan diadopsi oleh teman-teman di praktisi seperti itu. Dalam menentukan misalkan ini faktor belanjanya seperti ini, maka kita harus menggiatkan faktor tersebut. Misalnya salah satu contohnya adalah trust. Faktornya adalah trust, maka yang hasil riset kita, maka kita akan meningkatkan trust kita di dalam praktisi seperti itu. Nah, cara mendapatkan faktor tadi sebenarnya tidak mudah ya. Kita harus melewati step-step research ya. Research ini adalah meneliti sesuatu yang apa namanya yang mungkin belum ada jawabannya seperti itu. Oke, baik, saya coba lanjutkan kembali. Nah, ini papernya sudah ada di IEEE. Tadi mau saya download, ternyata akunnya bermasalah, jadi tidak bisa di-download. Mungkin Bapak Ibu yang punya akses ke IEEE silahkan bisa diakses ya, Influencing Factors of Consumer Purchase Intention Based on Social Commerce Paradigm. Nah, jadi ini mungkin saya coba rangkum ya dari apa namanya paper ini. Jadi intinya paper ini adalah menggunakan pendekatan SEM dan PLS ya untuk menentukan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk belanja melalui social commerce. Nah, saya akan coba jelaskan step by step-nya. Oke, step yang pertama adalah kita membaca literatur review ya. Literatur review atau related works kita kerjakan. Nah, di sini saya ada 3 acuan yang saya gunakan ya. Ada papernya dari WHO ya, WHO et al. 2000, saya lupa 2000 berapa ya, tapi masih baru waktu itu. WHO et al, kemudian Lu et al, dan Hajli et al. Ada 3 paper acuan yang saya coba gali ya lebih
banyak. Nah, salah satu contohnya hasil kesimpulan dari Hajli model ya sama, dia juga menggunakan PLS dan SEM ya. Ada beberapa faktor yang menentukan purchase intention. Nah, namun ini case-nya mungkin ini berbeda dari case yang ada di Indonesia. Misalkan kalau dalam kesimpulannya Hajli, expertise ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk membeli. Ya, jadi expertise melalui perceived utilitarian value ini akan berpengaruh signifikan positif ya dalam membeli. Jadi kalau misalkan kemampuan seseorang itu baik gitu, atau misalnya expertise dalam menggunakan social commerce itu baik, maka dia akan membeli. Gitu. Misalkan pengguna Instagram, dia sudah familiar, dia sudah expertise ya menggunakan Instagram, maka dia akan membeli seperti itu secara tidak langsung. Kemudian contoh lainnya adalah similarity. Ketika dia sudah similar dengan suatu produk, dia akan membeli. Kemudian dan lain-lain. Nah, ini hasil kesimpulan dari Hajli model. Ini case-nya bukan di Indonesia. Kemudian kita lihat lagi modelnya Hu ya. Modelnya Hu ini modelnya Hu ini misalkan trust ya. Dia secara tidak langsung berpengaruh terhadap keinginan untuk membeli, tapi harus melalui information seeking ya. Jadi kalau dia cara bacanya mungkin seperti ini. Ketika seseorang sudah trust terhadap suatu produk ya, tapi dia harus melakukan pencarian dulu terhadap produk tersebut, maka dia akan salah satu faktor untuk membeli produk tersebut ya, menjadi salah satu faktor. Nah, dan juga model lu nggak saya masukkan kayaknya. Nah, jadi ketiga model ini sebenarnya sudah diteliti di asalnya, di negara asalnya mungkin ya, saya kurang tahu detailnya, mungkin boleh dibaca ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan coba kita ambil beberapa yang sama ya. Contohnya di sini adalah familiarity dengan similarity. Oke, mungkin ini sama ya, familiarity, purchase intention, similarity, purchase intention. Nah, tapi ada tapinya nih. Apakah kasus di Indonesia ini akan sama seperti ini? Nah, itulah yang kita kerjakan di dalam penelitian. Kita meneliti apakah model yang seperti ini akan sama kasusnya di Indonesia. Jadi seperti ini kasus sama itu. Familiarity ini berpengaruh signifikan terhadap keinginan seseorang untuk membeli. Apakah di Indonesia seperti demikian? Nah, belum tentu. Kita harus melewati proses research terlebih dahulu ya. Jadi mungkin tas yang dikerjakan sudah paham ya Bapak Ibu ya. Mungkin bagi yang baru di bidang ini. Jadi seperti itu. Kita ingin menentukan faktor apa yang mendasari seseorang beli suatu produk melalui social commerce. Oke, nah kemudian apa yang saya lakukan? Saya membaca lagi literatur review yang lain. Saya baca dari berbagai sumber, kemudian saya coba lakukan atau saya coba buat hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan awal. Dugaan apakah benar itu terjadi seperti itu, tapi belum dibuktikan secara statistik. Nah, jadi saya susun hipotesisnya. Di sini ada 7 hipotesis yang saya coba susun. Contoh misalkan, saya adopsi dari Lu ya. Trust ini berpengaruh terhadap purchase intention. Social present berpengaruh terhadap purchase intention dan lain sebagainya. Ataupun ada yang tidak langsung, secara tidak langsung ya. Social present, trust, purchase intention dan lain sebagainya. Nah, ini saya bentuk hipotesisnya. Sebenarnya hipotesisnya nggak harus 2 pun mungkin boleh ya, atau misalnya 20 silakan Bapak Ibu. Jadi hipotesisnya ini saya susun ya, dan setiap satu faktor yang dicurigai ini adalah berpengaruh terhadap purchase intention, saya coba minimal berikan 3 pertanyaan. Misalnya gini, information seeking ada 3 pertanyaan yang mewakilinya. Misalnya information seeking, jika seseorang telah jika seseorang telah mencari mengenai produk tersebut, maka dia akan
membeli produk tersebut. Itu contoh pertanyaan, ya, dan sebagainya. Ini mohon maaf karena kuesioner saya hilang, jadi saya tidak bisa show kuesionernya, cuman hasil risetnya aja jadi yang bisa ditampilkan. Oh, ada di akhir nanti ya. Saya coba cek ya. Kemudian familiarity ada 3 pertanyaan, social present ada 3 pertanyaan, trust ada 3 pertanyaan, semuanya ada 3 pertanyaan, termasuk pertanyaan yang mewakili dari purchase intention. Jadi totalnya 3 kali 4, 5, 6, 7. 3 kali 7 ada 21 pertanyaan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, 21 pertanyaan ini kita susun dalam bentuk kuesioner. Sebenarnya teknik pengambilan data tidak harus menggunakan kuesioner. Bisa menggunakan interview, ya, bisa menggunakan sampling dan lain sebagainya. Namun di sini yang saya pilih adalah saya menggunakan kuesioner ya untuk mengambil datanya seperti itu. Nah, setelah saya susun kuesionernya, saya harus memastikan siapa yang mengisi dari kuesioner tersebut relevan dengan topik yang dibahas. Misalnya gini, saya kasih persyaratan di dalam kuesionernya. Yang dapat mengisi ini hanya misalkan yang sudah pernah membeli melalui sosial commerce. Contohnya sudah pernah membeli melalui Kaskus, melalui Instagram atau melalui grup on ya dan lain sebagainya. Nah, jadi yang eligible tadi harus kita cantumkan. Kenapa harus dicantumkan? Karena kalau misalnya kasusnya seperti ini, misalnya, saya mau bantu teman saya aja lah biar banyak gitu datanya. Nah, artinya data yang Bapak Ibu kumpulkan itu nggak valid, karena dia belum pernah mencoba hal itu gitu. Dia belum pernah mencoba tapi mengisi kuesionernya, juga itu tidak baik bagi data kita, karena kalau datanya tidak valid, ya hasil kesimpulannya juga tidak akan valid seperti itu ya. Nah, jadi usahakan yang mengambil data itu atau data yang diisi itu benar-benar tepat sasaran ya. Nah, ini kasusnya saya mendapatkan, saya lupa berapa jumlah respondennya, tapi mungkin ada sekitar 400-an ya responden. Kemudian saya coba petakan dalam bentuk demografik ya. Demografiknya ada gendernya ya, ada usia, ada posisinya, ada pendapatannya. Karena ini pendapatan ini juga berpengaruh terhadap keinginan untuk membeli. Jadi kita boleh petakan ya demografiknya. Kemudian social commerce type yang digunakan dan lain sebagainya. Ternyata yang paling banyak digunakan yaitu sosial media namanya Instagram. Ini risetnya udah lama Bapak Ibu, saya kerjakan tahun 2016 kalau nggak salah. Sekarang sudah 2020, udah 4 tahun yang lalu, tapi Instagram masih tetap salah satu pilihan ya yang tepat untuk belanja online seperti itu. Oke, saya coba lanjutkan kembali. Nah, berikutnya setelah saya petakan dalam demografi, artinya saya sudah punya data di sini Bapak Ibu. Saya punya misalnya sekitar 400 data. Nah, apa yang saya lakukan? Saya coba lakukan analisa. Sebenarnya analisanya bisa pakai metode apapun ya. Kalau kita punya datanya ya kita bisa lakukan analisa. Nah, salah satu yang paling digemari oleh peneliti adalah dengan menggunakan SAMPLS. Nah, sekarang kita bisa mendownload aplikasinya, yaitu kalau saya biasanya pakainya Smart PLS. Smart PLS. Nah, ini Smart PLS ini salah satu aplikasi yang cukup mudah digunakan. Bapak Ibu bisa jalankan di macOS ataupun di Windows ya. Nanti kita install, setelah diinstal itu masukkan kuesioner yang sudah dikumpulkannya. Nah, kuesioner tadi refer terhadap, sebentar saya coba cari dulu kuesionernya. Jadi kuesioner tadi kan masing-masing kandidat faktor tadi kita coba diwakili oleh beberapa pertanyaan ya seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh Bapak Ibu. Nanti saya coba tampilkan juga hasil penelitiannya jika dengan menggunakan metode machine learning juga boleh. Oke, ya sudah muncul ya. Nah, ini contohnya ketika kita membuat kuesioner ya. Jadi benar-benar
harus dipastikan bahwa yang mengisi ini adalah eligible untuk, ini contoh aja saya next. Nah, biasanya di halaman pertama kita isi apa namanya, contoh seperti ini. Nah, ini kita perlu demografinya, ya, jadi bisa kita dapatkan nanti. Jadi demografinya banyak. Nah, kemudian pertanyaan yang tadi saya sebutkan, masing-masing faktor tadi ada 3 pertanyaan, kita bisa gunakan 5 Likert scale, ya. Skala apa namanya, Mbak? Sebentar. Saya coba cek dulu. Dalam menentukan suatu kuesioner, ya tadi pertanyaan tadi boleh kita derive atau turunkan dari penelitian sebelumnya, atau kita bisa dapatkan dari buku, ya, ada acuannya, ataupun kita bisa bertanya pada pakar, itu juga boleh. Nah, setelah kita mendapatkan misalnya masing-masing 3 pertanyaan untuk setiap apa namanya, yang dicurigai sebagai faktor ini, ya, ini yang kita sebut dengan construct, ya, ada 3 pertanyaan ini. Misalnya 3 pertanyaan ini refers to perceived utilitarian value. 3 pertanyaan ini. Jadi setiap responden yang menjawab dari 3 pertanyaan ini itu merepresentasikan dari perceived utilitarian value, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini yang kita gunakan adalah dengan 5 Likert scale, ya, atau skala 5, ya. Di sini skala 5 ini misalnya semakin menuju ke angka 5, semakin kita setuju dengan pertanyaan atau mungkin pernyataan dari contoh ini, gitu. Misalnya saya jawab 5, saya menggunakan e-government service, ini kasus yang lain, ya, saya tidak ada datanya lagi yang itu. Contohnya ini, aktivitas saya yang berkaitan dengan layanan online yang diberikan oleh pemerintah, saya setuju. Saya menggunakan e-government service agar lebih cepat pelayanan yang saya gunakan, saya setuju, misalnya. Tapi poinnya 4, misalnya ini 5, dan seterusnya. Nah, nanti akan diisi oleh para responden yang nilainya pasti akan variasi. Dan kalau apa namanya, masing-masing responden nggak boleh contek-contekan, harus sesuai dengan apa yang dirasakan. Nah, semua datanya kan akan terkumpul. Banyak sekali, misalkan ada total 1000 written questionnaire. Tidak mungkin kita tidak menggunakan metode statistik untuk mengerjakan hasil kesimpulan atau analisa dari apa yang kita teliti. Nah, makanya kita menggunakan metode statistik. Salah satunya adalah dengan SAMPLS, seperti itu. Nah, kita isi terus, nanti akan muncul, ya, hasilnya. Sebentar, saya coba lihatkan hasilnya, akan seperti ini nanti. Nah, nanti akan ada hasilnya, ya. Hasilnya sekian, gitu kan. Tapi kita tidak boleh expose datanya, gitu ya. Jadi intinya setelah kita punya data yang dikumpulkan, maka itu akan kita manfaatkan data tersebut untuk analisa dengan pendekatan apa namanya, SAM atau PLS, seperti itu. Saya coba lanjutkan kembali. Nah, setelah SAM PLS-nya diinstal, datanya sudah kita dapatkan, ya. Nanti data tersebut akan kita masukkan ke dalam SAM PLS. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti boleh nonton YouTube Bisa AI, mungkin di minggu depan tim Bisa AI sedang membuat konten untuk SAM PLS, ya, tutorialnya. Hari ini saya tidak bicara mengenai tutorialnya, saya berbicara mengenai risetnya dengan memanfaatkan SAMPLS. Nah, kemudian setelah kita masukkan ke dalam SAMPLS, ya, Smart PLS, ya, kemudian nanti bisa kita lihat variabel-variabel yang merepresentasikan dari apa yang kita teliti, ya. Sebagai contoh, misalnya saya menggunakan variabel namanya AV, average varian extracted, atau misalkan dengan CR, consistent reliability, ya. Nah, variabel ini misalkan CR mewakili dari reliable, karena kan dalam riset ini kan kita perlu valid dan reliability. Nah, ini mewakili apa nih variabel ini? Dan ketika suatu nilai tersebut kita lihat, ya, misalnya nilainya sekian nilainya. Nah, ternyata nilai AV saya itu misalkan lebih besar daripada 0,5. Dari mana?
acuannya. Kita bisa mengacu dari paper atau jurnal sebelumnya. Tapi kalau untuk perhitungannya sendiri ya boleh dicoba manual ya untuk mendapatkan nilai AV dari data kita itu bisa kita hitung dengan manual Excel ataupun dengan apa namanya tulis tangan bisa juga. Kemudian kita melihat hasil yang dikeluarkan dari PLS tadi adalah discrimination validity. Kalau kita lihat nilai masing-masing ground truth-nya ini lebih besar dibandingkan nilai lainnya. Sebagai contoh misalnya nilai F ini refers to familiarity. Nah, dia lebih besar dibandingkan nilai ketika diuji terhadap information seeking, purchase intention dan lain-lain. Sehingga dia ground truth-nya ini lebih benar gitu. Ini sama juga, dia akan lebih besar daripada yang lain. Ini juga sama, lebih besar dan seterusnya. Nah, jadi intinya hasil dari PLS tadi itu akan mengeluarkan beberapa variabel yang mana variabelnya ini dapat kita teliti, ya seperti itu. Kemudian di dalam tool Smart PLS juga kita bisa melakukan bootstrapping ya. Salah satunya bootstrapping ini adalah suatu metode untuk menggandakan data secara acak ya. Karena kan data yang kita kumpulkan mungkin sedikit, perlu kita lakukan bootstrap seperti itu. Kemudian nah setelah kita dapatkan ya, kita bisa mencobanya dia signifikannya pada level berapa. Misalnya levelnya 0,01 atau 0,05 ya atau 0,1 dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah kita mendapatkan dia signifikannya di level berapa, kita ulangi prosesnya. Nah, riset yang baik itu adalah ketika kita ulangi prosesnya, dia hasilnya akan tetap sama gitu. Jadi kalau kita gunakan misalnya data yang sama, kita ulangi prosesnya dan hasilnya berbeda, mungkin ada yang salah dengan risetnya. Nah, seperti itu. Jadi yang penting kita memenuhi dua unsur tadi, validity dan reliability seperti itu. Ini sudah memenuhi unsur risetnya. Kita lihat dari variabel-variabel yang dikeluarkan dari PLS seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saya ambil suatu temuannya berdasarkan tabel 5, tabelnya nggak muncul. Oke, saya lupa masukin. Dia signifikan levelnya dengan 0,05 dengan 189 responden. Ini harus memenuhi T-table-nya adalah 1,972. T-table-nya bisa kita browsing ya, langsung aja chi-square table nanti muncul kan. Kemudian kita coba lagi di signifikan levelnya 0,01, ternyata memenuhinya berapa dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya kita bisa menentukan hipotesis mana yang tadi kita definisikan di awal. Tadi kan ada 7 hipotesisnya. Nah, dari 7 hipotesis ini kira-kira berdasarkan nilai pengujian kita, mana yang diterima dan mana yang di-reject. Nah, itu bisa kelihatan dari tools yang ada di Smart PLS seperti itu. Nah, kalau hasil penelitian saya pada saat itu adalah yang di rejectnya, ini yang diterimanya itu yaitu hanya H3, H6, dan H7 gitu. Selain itu di reject. Jadi hasil kesimpulannya ini tidak sama dengan apa yang dilakukan teman-teman peneliti di luar ya. Karena mungkin faktornya berbeda ketika kita belanja di social commerce di Indonesia. Tidak sama dengan belanja social commerce di luar gitu. Mungkin di Indonesia contoh yang paling mungkin nyata ya, saat PSBB mungkin kita belanjanya itu atau beli makanan misalnya melalui delivery partner. Mungkin di luar, kalau di Jepang nggak ada kan delivery partner misalnya ya, seperti yang ada di Indonesia. Nah, itu faktor-faktor itu yang bisa kita tentukan hasil written dari kuesioner audience kita gitu, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau di Iya iya, tetap Pak Firdaus, tetap kita lakukan uji normalitas dan uji lainnya. Ya sebenarnya banyak pengujiannya Pak, apa namanya, kita tetap melakukan pengujian ya, yang sesuai dengan prosedur yang ada di statistik. Tinggal kita menggunakan acuannya yang mana seperti itu. Nah, kemudian setelah saya dapat hasil datanya, yang saya lakukan berikutnya adalah kita menyusun diskusi. Ya, seperti tadi, kita coba
secara ya riset kan harusnya objektif ya. Tapi kita coba diskusi berdasarkan nilai yang kita lihat tadi. Misalkan kenapa variabel misalkan trust itu diterima. Nah, kita kaitkan dengan apa yang kita dapatkan dari kasus yang ada di Indonesia jika kita bandingkan dengan di luar. Nah, nanti kita tuliskan seperti ini gitu. Nah, seperti ini. Retaining new customer that already trust in seller in social commerce can lead to purchase intention. Nah, kenapanya ini dituliskan di bab diskusi seperti itu. Kemudian trust ini juga dapat bertindak sebagai intermediary between social present and purchase intention. Nah, kita jelaskan ini kenapa hasilnya seperti ini gitu. Oke, nah mungkin ini kasus yang pertama sudah saya coba apa namanya jelaskan. Kemudian, nah di sini ada langkah penulisan ini sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa mungkin Bapak Ibu dosen ini mungkin mohon maaf saya apa namanya coba jelaskan kembali ya. Jadi ini mungkin bagi adik-adik mahasiswa ketika memulai penelitian di sistem informasi, ini yang saya dapatkan kebetulan S1 saya fokus di sistem informasi. Ini mungkin best practice yang saya coba gali, dimulai dari kita menyusun idenya sampai dengan kita melakukan publikasi seperti itu. Nah, kemudian saya coba bahas satu lagi adalah faktor influence faktor ini sama ya. Saya ambilnya kasusnya hanya satu tipe ya influence faktor, tidak kasus yang lain. Nanti kasus yang lain kita coba bahas di pertemuan berikutnya, misalnya product dev ya, UX research itu juga bisa menggunakan teknik ini ya. Oke, ini berawalnya dari permasalahan sehari-hari ya. Jadi permasalahannya ini banyak remaja yang kecanduan gadget dan sosial media. Nah, kita coba teliti kira-kira di Indonesia ini faktor apa yang mempengaruhi adiksi dari sosial media dan gadget. Nah, ini sudah publish ya, ini open, bisa dilihat di jurnal sistem informasi. Sebagian besar sama stepnya, tapi beda kasus aja di sini. Stepnya yang tadi saya jelaskan, yang kita kumpulkan kuesionernya, buat pertanyaan refers to literatur review yang sudah kita lakukan, kemudian kita tentukan hipotesis, ya bisa kita menambahkan uji normalitas ya dan lain sebagainya. Kemudian kita susun metodologi risetnya. Namun di sini saya melibatkan teknik machine learning di dalam penelitian ini, bukan machine learning, sorry, data science ya. Di mana untuk merapihkan data yang kita kumpulkan ya, range-nya kan ada yang berbeda, kemudian yang dikumpulkan itu tidak valid. Nah, itu kita berikan treatment dengan data science ya. Contohnya tadi misalkan membuang data yang tidak relevan. Jadi written questionnaire itu kan tidak misalnya lebih bagus kalau kita kenal siapa yang mengisinya. Kalau tidak kenal, nah itu kan banyak juga yang tidak konsisten dalam mengisi. Nah, itu kita bisa gunakan metode data science untuk membersihkan atau pre-processing datanya. Jadi saya menggunakan teknik data science di sini. Kemudian setelah dapat kuesioner yang rapih, kita gunakan sama ya tadi dengan SampleS. Kemudian ini ada 4 hipotesis, fokus di 4 saja ya. Ternyata yang mempengaruhi dari seseorang kecanduan gadget dan sosial media salah satunya adalah waktu ya, kemudian relationship dan lain sebagainya. Ternyata pemikiran seseorang itu tidak berpengaruh. Ini yang saya kumpulkan ya. Dapatnya 1782 written questionnaire. Dan masing-masing yang mengisi itu pasti yang expert atau yang pernah menggunakan gadget dan sosial media seperti itu. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini peran dari PLSM ini adalah sebagai pendekatan untuk membantu kita dalam melakukan analisa data ya, terutama data written questionnaire. Nah, untuk tutorialnya seharusnya diagendakan besok oleh tim Bisa AI, namun kita undur di waktu yang belum kita tentukan. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas
perhatiannya. Boleh kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di chat. Kalau tidak ada mungkin kita akhiri. Baik, terima kasih Pak Firdaus atas sarannya. Ya, ini menarik nih Pak. Apa namanya? Mungkin saya share satu lagi ya. Ini kalau ada yang bertanya saya semangat jadi. Sebentar, saya share satu paper lagi. Saya melakukan pendekatan lain Pak dalam dengan menggunakan regresi linear untuk menentukan faktor. Sebentar, saya cari dulu, tekan aja. Nah, jadi saya pernah coba juga dengan pendekatan lainnya ya, dengan regresi linear atau dengan machine learning juga kita sebenarnya bisa menentukan ya. Nah, namun di sini pemilihannya harus tepat ya, gitu seperti itu. Tapi kebanyakan mungkin nah kayak hasil kuesioner ini Pak yang ditanyakan Pak Firdaus, ini juga salah satu yang menarik ya karena pre-processing data ini pernah dibahas juga oleh Bapak Pri Handoko PhD, dosen Universitas Gunadarma di roundtable sebelumnya. Jadi pre-processing data ini beliau fokus selama 2 jam pre-processing data, benar-benar di pre-process datanya. Menyiapkan data yang benar-benar dengan kualitas yang terbaik, dengan data yang yang valid gitu Pak. Jadi jangan sampai seperti ini, misalnya kita udah deh yang penting cepat kuesionernya kita sebarkan aja gitu. Kita sebarkan siapapun boleh mengisi. Tapi ternyata isinya asal-asalan. Isinya tidak konsisten. Nah, itu kita bisa tanganin dengan teknologi atau dengan teknik data science ya. Tapi tentu saja perlu effort dari kita. Seperti contohnya yang pernah saya lakukan adalah kita menyiapkan pertanyaan yang mirip-mirip. Nah, nanti yang mirip-mirip itu akan kita cocokkan ya dengan pertanyaan yang mirip tadi. Nah, sehingga ketahuan kalau misalkan yang satu jawabannya scale 5, yang satu lagi sangat tidak setuju, berseberangan. Ini artinya yang mengisinya tidak konsisten. Nah, seperti itu. Atau misalkan kita mengisinya semuanya nilainya bagus semua, tidak dilihat lagi gitu. Itu banyak yang seperti itu, Pak. Nah, makanya kita perlu menyisipkan beberapa teknik lainnya seperti teknik data science ya. Nanti boleh saya usulkan kepada teman-teman di Bisa AI, kita coba adakan workshop atau bootcamp yang mengenai treatment hasil kuesioner dan juga tentunya SEM dan PLS. Itu mungkin ada lagi mungkin pertanyaan. Teknik lainnya seperti Oke, baik. Nanti saya siapkan dulu ya. Saya belum menyiapkan Pak Hafiz, mohon maaf. Untuk ada pertanyaan dari Pak Hafiz, cara pre-processing data dari kuesioner. Nanti kita buatkan webinarnya. Saya siapkan dulu bahannya atau nanti ada yang mengisi. Kita siapkan biar bisa melakukan cara pre-processing kuesioner. Oke, mungkin webinar pada hari ini sampai di sini dulu. Jika tidak ada pertanyaan, itu saja mungkin dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita bisa bertemu lagi di webinar berikutnya dengan topik yang berbeda. Sebagai informasi, kita ada bootcamp Convolutional Neural Networks. Bisa dicek di halaman Instagramnya Bisa AI, atau mungkin saya share dulu ya sebelum kita akhiri. Untuk yang bootcamp SEM PLS mungkin kita akan agendakan jadwalnya kapan, segera kita akan agendakan, tapi mungkin di bulan Agustus ya. Ini kita adakan terlebih dahulu ada 2 bootcamp ya, bootcamp mengenai security, information security, dan bootcamp mengenai convolutional neural network ya. Nah, jadi ini bootcampnya ini convolutional neural networks melalui aplikasi Bisa AI Academy ya. Nanti materinya ini akan ada 12 modul ya. Tapi yang didiskusikan ini terbatas pada beberapa modul saja ya. Jadi tanggalnya tanggal 15-16 Agustus jam 8 sampai selesai melalui Bisa AI Academy online ya. Jadi
Di sini speakernya saya dan Mas Rusnandi akan bahas mengenai convolutional neural network dan beberapa penerapannya seperti itu. Jadi silakan jika yang tertarik boleh ikut bootcampnya. Biayanya investasinya Rp100.000 ya. Sudah dapat modul, ada 2 instruktur dan juga sertifikat yang dapat ditukarkan dengan kredit CPE Continue Professional Education. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.